Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ima Safanatul Aminah. Nah, siapa yang bilang kalau bahasa Indonesia itu sulit? Mari kita belajar bahasa Indonesia secara bersama-sama. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Ada yang tahu? Kali ini kita akan belajar tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Pada pertemuan kali ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.13 dan 4.13. Mari secara bersama-sama kita lihat dan kita simak dari kedua teks surat tersebut. Pada teks 1 bisa kita lihat dan kita simak secara bersama-sama. Silahkan. Nah, kemudian pada teks kedua kita lihat dan simak secara bersama-sama. Nah, kita telah melihat dan menyimak kedua teks tersebut. Nah, dari kedua teks itu, yang mana sih jenis surat pribadi dan yang mana sih jenis surat dinas? Lalu, informasi apa yang terdapat pada kedua teks tersebut? Mari kita diskusikan bersama-sama. Pada teks pertama merupakan jenis surat dinas. Informasi yang terkandung merupakan permohonan peminjaman tenda, sedangkan pada teks kedua merupakan surat pribadi. Informasi yang terkandung yaitu permintaan untuk berbicara secara baik-baik. Apa yang dimaksud dengan surat dinas dan surat pribadi? Dari kedua contoh surat tersebut dapat kita simpulkan pengertian surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat ini ditulis secara pribadi atau atas nama kelembagaan tertentu. Isi dalam surat dinas ini bersifat resmi. Sedangkan surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau yang berkaitan dengan kelembagaan tertentu. Perlu kamu ketahui, di Indonesia, menulis surat pribadi harus memerhatikan hal-hal yang di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Dalam surat pribadi, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kamu menulis surat kepada orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari usiamu, atau kepada orang yang baru saja kamu kenal. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari surat dinas dan surat pribadi? Mari kita simak ciri-ciri surat dinas. Pertama, bahasa yang digunakan baku, singkat, jelas, dan berpola tetap. Kedua, ditulis oleh sebuah instansi untuk instansi lain ataupun untuk perorangan. Tiga, berkaitan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Ciri surat pribadi diantaranya sebagai berikut. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama maupun pengirim untuk orang kedua maupun penerima. Selanjutnya, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka, pendahuluan, isi, dan penutup, serta nama pengirim surat maupun tanda tangannya. Ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, misalnya menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi yang lainnya. Bagaimanakah struktur surat dinas? Mari kita diskusikan bersama-sama.
Mari kita identifikasi bersama-sama struktur surat dinas yang ada di contoh. Mari kita identifikasi bersama-sama struktur surat dinas. Yang pertama adalah kop surat. Bagian ini diisi nama lembaga dan berbagai informasi lain. Biasanya meliputi logo, alamat, dan nomor kontak lembaga tersebut. Yang kedua, nomor surat. Suatu lembaga biasanya memiliki format nomor surat tersendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan surat. Misalnya dalam contoh, nomor suratnya A.NO04-DTU-PTRM-8-2017. Yang ketiga, tanggal surat. Keterangan tanggal kapan surat itu dikirim. Misalnya 18 Juni 2017. Yang keempat, lampiran. Sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan selain dari surat itu sendiri. Misalnya surat keputusan, data atau statistik yang perlu disampaikan. Dalam contoh, lampiran tidak ada atau bisa di-strip. Yang kelima, perihal, yaitu judul atau inti dari surat. Misalnya undangan rapat. Keenam, alamat surat, yaitu alamat, nama, atau jabatan penerima yang diundang atau yang berwenang. Contohnya, Bapak Nurul Saputro, General Manager PT Rocket Management, Jalan Taman Siswa, kilometer 12, Bantul, Yogyakarta. Ketujuh, salam pembuka. Memastikan kita menyapa penerima surat. Dalam surat dinas, kata sapaan itu harus baku. Contohnya dengan hormat. Yang kedelapan, paragraf pembuka. Berisi latar belakang, alasan, dan konteks lainnya dalam mengirimkan surat. Contohnya, sehubungan dengan PT Rocket Management yang akan melaksanakan rapat kerja nasional ke-7, maka dengan ini mengundang seluruh general manager dan manajer marketing cabang seluruh Indonesia agar dapat menghadiri rapat kerja nasional tersebut. Yang kesembilan, inti surat. Merupakan isi dan pesan utama yang ingin diutarakan dalam surat. Misalnya dalam contoh, mengundang rapat kerja nasional yang dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu tanggal 28 Juni sampai 30 Juni 2018 pukul 9 sampai 16.00 WIB di Hotel Grand Royal Jalan Pahlawan kilometer 17 Bantul, Yogyakarta. Ke-10, paragraf penutup. Berisi ucapan terima kasih dan penutup lain yang diperlukan. Contohnya, demikian surat ini kami sampaikan. Mengingat betapa pentingnya acara ini, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu tepat waktu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-11, salam penutup. Pada surat dinas, salah satu salam penutup yang paling umum adalah hormat kami. Yang terakhir, nama dan tanda tangan. Pada surat dinas, biasanya nama dan tanda tangan yang tercantum adalah seseorang yang berwenang mengatasnamakan organisasi atau lembaga tertentu. Misalnya, Direktur Utama PT Rocket Management Pusat, Dr. Insinyur Haji Sutomo. Bagaimana cara menyimpulkan isi dari surat? Cara menyimpulkan surat dinas. Bacalah surat dinas secara saksama. Dalam surat dinas berisi bagian pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak pada bagian pembuka. Kemudian, kamu dapat menyimpulkannya dari bagian isi. Biasanya, dalam bagian isi terdapat hari, tanggal, tempat, ataupun acara. Cara menyimpulkan surat dinas. Bacalah surat dinas secara saksama. Dalam surat dinas berisi bagian pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak pada bagian pembuka. Kemudian, kamu dapat menyimpulkannya dari bagian isi. Biasanya, dalam bagian isi terdapat hari, tanggal, tempat, ataupun acara.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.